Jumpa lagi dengan saya, Bram Pendimara, Ketua Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Raja Ampat. Baik, selamat sore saya ucapkan, dan tidak lupa saya sapa terutama mereka para pengurus Partai Kebangkitan Nusantara yang ada di seluruh Kabupaten Raja Ampat, mulai dari selatan hingga utara Raja Ampat. Nah, oleh sebab itu, di malam hari ini kita akan mengulas sedikit tentang sistem perpolitikan, agar di mana rakyat itu semakin hari perlu semakin bertumbuh kecerdasannya, terutama dalam menghadapi pemilihan umum 2024 tanggal 14 Februari, agar di mana hasil yang sementara rakyat harapkan dapat terwujudkan pada lembaga legislatif. Tentunya rakyat mengharapkan sesuatu yang ada positifnya, yang bisa mewakili mereka, tidak asal mencalonkan diri sebagai calon legislatif dalam artian cuma menambah deretan panjang daftar caleg pada setiap partai politik. Tentunya kita harus melihat dari yang saya sampaikan tadi, itu merupakan fenomena atau satu perkembangan yang perlu kita sikapi. Yang sangat-sangat penting saya sampaikan pada malam hari ini, tentu insting publik atau pikiran rakyat itu berbeda dengan pikiran kita para politisi. Nah, oleh sebab itu, saya ingin mengajak seluruh masyarakat Raja Ampat, kriteria-kriteria tertentu harus dipakai dalam menentukan pilihannya dan masa depan aspirasi masyarakat selama 5 tahun. 3 kriteria yang saya maksudkan di sini. Pertama, banyak partai politik tetapi rakyat melihat pada masing-masing calon legislatif. Nah, kita bicara masih dari konteks partai, organisasi berartinya, di mana rakyat perlu melihat dari urutan beberapa partai politik yang ada di Kabupaten Raja Ampat, terutama menilai dulu karakter dari seorang pemimpin partai-partai politik. Partai politik juga harus merakyat, ingatlah, partai politik juga harus merakyat, terutama pimpinan partainya sendiri. Mengapa demikian? Kalau pimpinan partai politik tidak merakyat, sudah barang tentu calon legislatif yang tadi diharapkan dapat merakyat, tetapi dengan adanya tekanan dari pimpinan-pimpinan partai politik tidak membuahkan hasil yang maksimal yang diharapkan oleh rakyat, itu menjadi tertekan dan tersandra oleh kepentingan-kepentingan pimpinan partai politik di Kabupaten Raja Ampat. Oleh sebab itu, sebelum rakyat memilih caleg, lihat dulu latar belakang partai politik dan pimpinan partai politik, agar di mana harapan rakyat tersalurnya aspirasi bukan hanya semata-mata melalui anggota legislatif atau DPRD yang mewakili rakyat tertentu. Kita bicara mewakili dalam konteks lembaga, mereka mewakili di dalam sana. Tetapi partai politik ini tidak berada di dalam kantor DPRD atau lembaga legislatif, karena berbeda, fungsinya berbeda. Lembaga partai dengan lembaga legislatif itu tupoksinya sangat berbeda. Nah, tetapi peran partai itu sangat penting. Partai-partai politik itu dapat mengintervensi caleg-calegnya dia ketika terpilih nanti menjadi DPR. Itu besar kewenangan ada di pimpinan partai politik. Untuk itu, rakyat perlu mengenal setiap partai politik dan pimpinannya yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Sekian dari saya soal partai politik. Yang berikutnya, kita bicara tentang
bagaimana karakter para caleg-caleg yang ada. Kita ke person ya, figur. Nah, ini persoalan figur. Rakyat perlu menilai yang namanya figur. Figur ini sangat penting. Ingat, memilih figur dalam artian di politik, memilih pribadi mereka yang bisa mewakili rakyat, bukan memilih figuran. Kalau figuran menjadi seorang anggota legislatif yang ada kerjanya di dalam lembaga sana itu loh, itu cuma lelucon dan lelucon. Oleh sebab itu, rakyat tidak memilih yang namanya figuran, tapi memilih wakil rakyat yang jelas dan tepat dapat mewakili rakyat seluruh Kabupaten Raja Ampat. Itu soal karakter, harus menilai. Dan keduanya, rakyat juga harus menilai dari latar belakang para caleg. Tentu di 2024 pemilihan yang akan datang, itu rakyat sudah memiliki pengalaman dari tahun sebelumnya. 2019 rakyat telah memilih, dan tentu perjalanan yang panjang 2019 menuju 2024 pencalonan legislatif kembali, rakyat sudah bisa menilai karakter-karakter mereka mewakili rakyat di legislatif. Itu sudah ada gambaran dan sudah tersimpan di dalam pikiran rakyat. Nah, saya uraikan sedikit agar bagaimana menambah pengetahuan yang memang tidak begitu maksimal, tetapi sangat bermanfaat bagi rakyat. Nah, yang saya maksudkan bermanfaat di sini, dalam konteks pemilihan umum legislatif 2024, rakyat sedang mencari wakilnya. Wakil rakyat, ingat, wakil rakyat. Bukan wakil-wakil lainnya, wakil rakyat. Nah, jadi harus menilai dari latar belakang. Saya ambil contoh kecil. Seorang pengusaha, dia ketika mencalonkan diri, ingat, ini seorang pengusaha ya, di mana dia tidak akan mampu bersaing dengan para politisi-politisi yang tidak memiliki banyak duit. Kita bicara soal latar belakang, berarti masuk di dalamnya juga termasuk finansial. Nah, di sini rakyat harus cerdas. Ketika memilih mereka para pengusaha yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif, apa yang dicarinya? Tentu bagi saya pribadi, penilaian saya, dia tidak akan mewakili rakyat karena dia dari latar belakang seorang pengusaha. Pengusaha yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, ketika terpilih duduk di dalam lembaga legislatif, dia hanya berpikir tentang kemajuan usahanya karena dia sudah mewakili para pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Itu yang pertama, perlu kita ingat latar belakang. Yang kedua, kalau dia bukan pengusaha, tentu dia memiliki niat yang baik dan benar untuk mengurus seluruh masyarakat Kabupaten Raja Ampat. Karena ketika dia terpilih nanti, dia duduk sebagai DPRD di dalam lembaga legislatif, dia tidak mengurus usaha dia. Dia tidak ada usaha yang harus diurus. Yang menjadi usahanya di dalam urusan dia adalah bagaimana dia mengurus rakyat. Berbeda dengan pengusaha akan mengurus pengusahanya, tetapi kalau dia mewakili rakyat, dia akan mengurus rakyat. Dia mengusahakan rakyat itu sejahtera karena sudah mempercayai dia yang latar belakang bukan pengusaha. Tentu niatnya ada. Dia akan membangun rakyat karena dia tidak disibukkan dengan usaha-usahanya dia yang lainnya. Dia akan menghabiskan waktu. Dia akan menghabiskan waktu melayani rakyat sepenuh hatinya. Karena dia tidak ada dalam konteks sebagai wakil pengusaha. Sekian dari saya untuk bagaimana membuka pikiran-pikiran kita, merubah pola pikir kita, merubah cara kita
merespon mereka yang caleg-caleg untuk menentukan nasib kita rakyat 5 tahun ke depan. Sekian dari saya. Salam hormat, salam perjuangan. PKN Jaya, PKN menang.